Jadi di sini NSSP2-nya itu kemarin katanya banyak yang bilang buram ya gambarnya. Jadi di sini saya bikin ulang dan juga saya akan jelasin ulang ya. Jadi di sini ya, Usman 10 tahun. Ya, dia belajar naik sepeda. Terjadi pada saat dia belajar naik sepeda itu kan awalnya dia kaku. Terus terjadi 3 tahapan pembelajaran tuh supaya dia tuh nggak kaku lagi. Nah, jadi 3 tahapan pembelajarannya apa? Jadi di sini ada fase kognitif ya. Fase kognitif itu di otaknya dia tuh masih bekerja secara berpikir terlebih dahulu, kayak secara sadar dia melakukan gerakan-gerakan di sepedanya gitu ya. Yang main adalah prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini fungsinya adalah untuk memutuskan gerakan apa yang mau dilakukan. Lalu selanjutnya korteks motorik untuk mengeksekusi gerakan melalui traktus corticospinalis ke otot rangka. Jadi untuk menjelaskan lagi ya, traktus corticospinalis. Jadi corticospinalis itu asalnya tuh dari korteks motorik. Dia tuh nanti ke batang otak ya. Dia turun ke batang otak, dan di batang otak, tepatnya di medula oblongata, itu ada struktur namanya struktur kayak gini bentuknya. Kayak topoki ya. Salah. Strukturnya kayak gini. Jadi dia kayak segitiga gitu, makanya disebut piramid. Nah, jadi serat-serat eferen upper motor neuron dari korteks cerebri turun ke bawah sini kan, ke batang otak, di medula oblongata, di piramidalis, mereka semua lewat sini. Nah, jadi kalau misal berasal dari sebelah kiri nih, sekitar 90% mereka tuh bakal berdekusasi di struktur piramid ini, berdekusasi 90%. Nanti ke medula spinalis dan menginervasi otot rangka. Otot rangka apa yang otot rangka ini ekstremitas tangan dan kaki. Nah, untuk traktus corticospinalis yang berdekusasi 90% itu kita sebut sebagai corticospinalis lateral. Selanjutnya, sisa yang 10%-nya itu kita sebut sebagai traktus corticospinalis anterior ya. Nah, corticospinalis yang anterior itu dia menginervasi bagian batang tubuh dan juga kaki. Bagian batang tubuh ya, dari bahu, pokoknya badan sini gitu. Nah, itu. Nanti dia ke otot rangka pokoknya, dan mengatur gerakan-gerakan bersepeda secara sadar gitu. Jadi capek, ibaratnya otaknya tuh capek soalnya masih belum dapat muscle memory gitu supaya bisa otomatis. Nah, yang kedua, semakin lama dia tuh masuk fase asosiatif. Fase asosiatif itu adalah cerebellum yang paling aktif. Kenapa cerebellum paling aktif? Karena dari korteks motorik nih ngirim sinyal ke otot rangka ya. Nanti pas udah nyampe otot rangka, dia tuh bakal ada reseptor kayak reseptor proprioseptif gitu, bakal ngirim ke otak kecil cerebellum. Nanti cerebellum bakal mengolah dan langsung mengirimkan sinyal balik ke otot tersebut supaya gerakannya itu seimbang gitu. Itu yang tadi dari proprioseptor. Sedangkan kalau yang korteks motoriknya sendiri, dia korteks motoriknya bisa juga ngirim ke ke cerebellum. Fungsinya apa ngirim ke cerebellum? Fungsinya ngirim ke cerebellum adalah karena korteks motorik ini ingin melakukan sebuah gerakan kan. Nah, gerakannya ini ibaratnya blueprint nih. Blueprintnya itu bakal dikirim ke cerebellum buat dinilai. Ini gerakan ini supaya halus gimana, supaya seimbang gimana gitu. Jadi ya, yang dari korteks motorik itu kan dari otak ya. Ya, kalau mau ke cerebellum kan pasti ke ini dulu ya, ke batang otak, lalu nanti ke cerebellum. Makanya kita sebut traktusnya sebagai corticopontocerebellar. Ya. Traktus corticopontocerebellar. Nah, kalau proprioseptor tadi itu kan dari bawah ya, ibaratnya dari bawah ke atas dan ke batang otak. Makanya kita sebut sebagai traktus spinocerebellar karena dia melewati medula spinalis. Tadi ya, kalau sampai cerebellum itu kan tadi yang corticopontocerebellar dikasih nih sama si korteks motorik. Ini gimana blueprintnya, udah oke apa belum? Nah, nanti cerebellum bakal ngirim feedback baliknya itu dia bakal ngirim feedbacknya itu lewat thalamus ke korteks motorik. Nanti ke korteks motorik lagi, dan dia tuh bakal ngoreksi gerakan apa yang masih salah gitu. Jadi gerakan yang dihasilkan oleh korteks motorik itu udah lebih halus gitu ya. Jadi ibaratnya ya, kalau yang traktus corticopontocerebellar itu
Korteks motorik ngirim sinyal ke batang otak ke cerebellum. Nah cerebellum dikasih lihat nih, oh ini yang salah, ini oke, dibalikin dia ke talamus kan, kalau mau ke korteks kan ke talamus, lalu direlay ke korteks, dan barulah di situ korteks tahu salahnya apa, dan si korteks itu akhirnya mengeksekusi gerakan dengan menghindari kesalahan tersebut. Selanjutnya di sini traktus spinocerebellar, kan tadi kan dari proprioseptif naik ke batang otak. Nah nanti feedbacknya itu dari batang otak tuh dia dari cerebellum tuh bakal ke batang otak, dan di batang otak itu ke nucleus dentatus. Nucleus dentatus baru turun lagi lewat medulla spinalis ya, medulla spinalis, dan nanti bersinaps dengan lower motor neuron. Jadi lower motor neuron itu sinapsnya itu ketika udah mau keluar kan, udah mau keluar dari medulla spinalis mana nih, misal di bawah sini. Nah ini lower motor neuronnya ya, dia bakal ke otot rangka. Fungsinya apa untuk ke otot rangka itu? Untungnya fungsinya untuk menjaga keseimbangan apa ya, keseimbangan kaki, keseimbangan terkait iniannya, terkait lingkungannya gitu ya. Kalau kemarin itu kan ada input dari visual, input dari keseimbangan dari telinga, dan proprioseptif ya, sebenarnya itu berlaku juga, tapi untuk pemicu kedua kali ini yang ditekanin itu gimana si Utsman ini bisa dari nggak lancar ke lancar gitu ya. Kalau kalian mau lengkapin boleh digabung nanti jadi materi pemicu 3 gitu ya, boleh. Nah itu fase kedua. Nah yang ketiga fase otomatisasi. Sekarang fase otomatisasi yang berperan penuh adalah ganglia basalis. Oh ya, jadi di sini struktur-struktur yang udah saya sebutin tadi, prefrontal cortex, cortex motorik, terus cerebellum dan basal ganglia, itu mereka dari awal tuh mereka bekerja sama. Jadi gimana ya? Misalnya dapat input dari ini, dari sini, somatosensorik primer, somatoprimer ya, dapat input. Nah inputnya ini bakal dikirim ke korteks prefrontal dan korteks premotorik. Fungsinya apa? Prefrontal ini menilai di keadaan yang dia dapat dari input ini, keadaan yang didapatkan dari input somatosensorik ini, dia harus gimana bersepedanya. Lalu dia bakal si premotor ini fungsinya adalah untuk merencanakan gerakan apa yang sesuai, merencanakan. Nanti premotor cortex ini dia kan bakal ngirim ke mana, ke basal ganglia ya. Ke basal ganglia fungsinya adalah untuk apa, inhibisi gerakan yang nggak sesuai. Tapi di sini posisinya kan kalau misal baru awal si ganglia basalis ini belum punya muscle memory ya, belum punya memori prosedural terkait gerakannya, sehingga dia ini kurang aktif ya. Maka dari itu langsunglah ke korteks motorik langsung eksekusi aja supaya dapat pengalaman gitu ya. Nah lama kelamaan nanti yang dari korteks motorik itu dikoreksi oleh cerebellum ya. Hasil koreksi dari cerebellum ini nanti bisa disimpan nih di ganglia basalis, sehingga ganglia basalis tahu gerakan mana aja yang perlu dan yang nggak perlu gitu. Nanti fase ketiga penyimpanannya itu udah ada memori prosedural nih, udah fase otomatisasi, ganglia basalisnya aktif. Ganglia basalis aktif ini nanti arahnya adalah korteks motorik, korteks premotorik, dia rencana planning nih gerakan apa yang mau digerakin. Misal udah di atas sepeda mau ngayuh gitu ya, atau mau belokin stang, belokin itu, nanti korteks motorik ini aktif dan ngirim sinyal ke ganglia basal buat ini dong apa gerakan mana yang nggak perlu biar nggak usah dilakuin. Oke. Sip, terus habis itu ke korteks motorik dia. Korteks motorik akhirnya eksekusi gerakan lewat traktus corticospinalis ke otot rangka dan terjadilah gerakan otomatis. Nah terus cerebellumnya kemana? Cerebellumnya itu tetap ada. Cerebellum. Nah gerakan otomatis ini nanti dia tuh ada reseptor proprioseptif kan. Nanti bakal proprioseptor maksudnya. Dia bakal ngirim sinyal ke cerebellum, dan cerebellum ini bakal menyeimbangkan balik gerakan buat si proprioseptor ini. Lalu si korteks motorik juga nanti dikasih feedback. Jadi mereka tuh saling ngasih sesuatu ya, supaya fungsinya adalah supaya korteks motorik itu gerakannya tuh bisa diperhalus gitu. Nah, ganglia basalis ini dia itu dari substansia nigra. Substansia nigra itu bakal ngeluarin dopamin sebagai bahan bakarnya si ganglia basal ini.
fungsinya apa ya, sebenarnya ini nice to know, tapi si ganglia basal ini bisa bekerja kalau dikasih dopamin ini. Jadi dopamin itu ibaratnya kayak bahan bakar buat belajar gitu, ya. Pokoknya dopamin neurotransmitter jenis amin itu mereka berfungsi sebagai untuk belajar, untuk aktivitas otak pokoknya gitu ya. Oke, dari 3 fase belajarnya udah kita bahas semua dan udah ngerti ya apa aja yang diperluin gitu ya, fasenya apa aja. Nah selanjutnya 3 tahapan pembelajaran ini mereka tuh bisa dipenuhi kalau ada latihan berulang-ulang. Kenapa latihan berulang-ulang tuh bikin mahir? Karena latihan berulang-ulang tuh membuat sinaps semakin aktif. Jadi tadi kan polanya gimana ya, otak nih rencana gerakan nih dari prefrontal cortex dan premotor cortex terus ke cortex motorik ya kan. Dari ini dulu, somatosensorik dulu ke premotor dan juga prefrontal, lalu ke cortex motorik ya sinyalnya, lalu dia kirim ke otot rangka kirim sinyal balik ke cerebellum ya, cerebellum kirim sinyal balik ke cortex motorik jangan lupa kirim sinyal ke basal ganglia. Pokoknya struktur tersebut yang bekerja sama untuk melakukan gerakan-gerakan ya, gitu. Nah hubungan antar mereka itu kan dihubungkan sama yang namanya sinaps ya, hubungan antar sel saraf gitu, maka dihubungkan dengan sinaps, sehingga kalau misal kita sering melakukan gerakan itu, maka sinaps hubungan mereka ini semakin aktif, semakin nyala gitu, sehingga nanti kalau semakin aktif nanti adalah penambahan beberapa reseptor gitu ya, dan juga neurotransmitter. Gimana nih, kita baca dulu ya. Sinaps semakin aktif, eksositosis glutamat meningkat gitu ya, maksudnya glutamat tuh makin aktif. Nah reseptor AMPA ini yang diikat glutamat itu nanti bakal terbuka dan dimasukin natrium. Karena natrium masuk akan terjadi depolarisasi dan juga penjumlahan dari PSP ya. Lalu selanjutnya ini Mg2+, jadi nanti ada reseptor NMDA juga, dia tuh punya glutamat di sini dan dia tuh bakal ditempelin dia tuh punya magnesium di sini dan juga bakal ditempelin glutamat. Nah kalau nempel glutamat dia nggak langsung kebuka karena masih ada magnesium. Magnesiumnya ini diusir sama EPSP ini. Kalau misal ada akumulasi EPSP dari reseptor AMPA, sehingga dia diusir dan jadilah yang masuk tuh bukan natriumnya tapi kalsium influx. Nah kalsium yang masuk ke dalam reseptor NMDA ini akan memicu serangkaian kaskade enzimatik yang disebut sebagai CAMK2 kalau nggak salah ya. Dia ini bakal menyebabkan reseptor AMPA ini yang ada di pos sinaps ini dia tuh bertambah total ya, dan dia tuh bakal ngeluarin ini paracrine retrograde namanya ini, nitrate oxide ini dia nanti bakal ke presinaps dan meningkatin jumlah glutamat gitu. Nah selain itu latihan berulang-ulang itu juga menyebabkan penebalan mielin yang di SSP itu kan diinin sama oligodendrit ya, sehingga karena terjadi penebalan mielin gitu, kecepatan konduksi sinyalnya semakin cepat, jadi semakin mahir orang gitu. Dan ini jelasin dulu yang ini eksositosis ada gak ya gambarnya, sebentar ya, gambarnya itu gambarnya itu di mana ya, reseptor AMPA mana sih? Nggak tahu ya, kok nggak ada ya. Oh ini nih, ada 2 gambar nih, yang ini dulu. Nah teman-teman di sini kok gitu. Di sini lihat nih, tadi kan hubungan antara sinaps ya, ini sinaps presinaps, ini postsinaps ya. Jadi kalau misal mereka aktif, dia bakal sekresi glutamat kan. Glutamat ini nempel di reseptor AMPA yang terbuka itu menyebabkan natrium masuk. Natrium yang masuk ini menyebabkan EPSP.
Nah, reseptor A4 tuh nggak cuma satu di sini, tapi ada banyak. Jadi nanti FSP-nya tuh bakal terakumulasi. Nanti FSP yang terakumulasi ini bakal mengusir si Mg2+. Nah, Mg2+ yang terusir menyebabkan kalsium tuh bisa masuk kan. Sehingga terjadilah kalsium second messenger pathway yang menghasilkan nitric oxide. Nitric oxide ini bakal meningkatkan jumlah glutamat di sini, dan yang satu lagi itu dia bakal menambah jumlah A4 reseptor. Fungsinya apa sih ditambah-tambah itu? Karena kalau semakin banyak glutamat yang aktif, semakin banyak glutamat yang dihasilkan, dan juga semakin banyak reseptor yang menerima glutamat, artinya ini dong, jalur persinyalannya itu, konduksi sinyalnya itu jadi semakin cepat dong. Karena semakin cepat, jadi sinyal-sinyal dari otak ke otot itu jadi semakin cepat juga, sehingga gerakan yang bisa dilakukan itu kayak ya sepersekian milidetik, jadi membuat gerakan itu terasa otomatis gitu, ya enggak gitu ya. Terus selanjutnya nih, tadi kita bahas yang jalur-jalur ini ya, ada nih gambar dari PPT dokter jauh nih. Nah ini ya, jadi gimana sih, gimana sih cerebellum tuh kerjanya gimana. Jadi misal nih dia udah ngendaliin ini nih ya, ngendaliin sepeda nih, misalnya di otot-otot tangan gitu. Otot-otot tangan yang berkontraksi itu kan menyebabkan proprioseptor di lengan-lengannya itu kayak muscle spindle dan juga tendon itu bakal ngirim sinyal input ke atas gitu ya, lewat medulla spinalis. Dan di sini kalian lihat dia bisa ke ini ya, cerebellum gitu. Cerebellum juga nanti dapat input dari sini tuh bakal melakukan refleks gitu ibaratnya. Kenapa refleks? Karena dia nggak usah ke otak gitu. Dia langsung ngirim sinyal balik ke bawah ke otot, sehingga otot nih bisa lebih lebih seimbang, lebih gerakannya lebih mulus. Tapi kalau gerakannya lebih mulus, itu ibarat itu dia butuh lewat sini dulu, masuk ke batang otak, ke talamus ke relay ke motor cortex. Harusnya motor cortex bakal ngirim sinyal balik gitu ya, dengan melakukan koreksi dari cerebellum. Oke, mana lagi? Oh ya, ini sekarang dia pernah jatuh artinya dia kan aktivasi amigdala. Amigdala ini kan ya sistem limbik. Nanti amigdala ini persepsi emosi, persepsi emosinya itu ya emosi cemas gitu kan, kaget gitu. Dia bakal ngirim sinyal ke hipotalamus. Hipotalamus kan bagian dari sistem limbik yang merupakan eksekutor ya. Hipotalamus bakal mengaktifasi sistem saraf simpatis ya. Sistem saraf simpatis kolinergik. Kolinergik berarti ngeluarin asetylkolin nempel ke reseptor muskarinik 3 di kelenjar keringat. Fungsinya adalah ekskresi keringat gitu. Jadi dia berkeringat pada saat dia jatuh karena dia kaget karena aktivasi sistem saraf simpatis. Lalu dia juga bakal merangsang medulla adrenal. Jadi ini kalau udah merangsang medulla adrenal, ini berarti stres jangka pendek yang kita sebut pathway-nya tuh SAM ya, simpatu adrenomedular pathway. Jadi hipotalamus ngirim sinyal ke adrenomedular buat meningkatin norepinefrin dan epinefrin. Norepinefrin nanti berikatan dengan reseptor beta 1 di jantung ya, ada nodus esa sama miokardium. Dia meningkatkan chronotropik dan juga ionotropik. Maksudnya chronotropik itu frekuensi jantungnya ditingkatkan, ionotropiknya itu denyut jantungnya ditingkatkan. Selanjutnya ini norepinefrin berikatan dengan reseptor alfa 1 adrenergic di arterial sehingga menyebabkan dia tuh vasokonstriksi. Ingat ya, alfa 1 adrenergic berarti dia tuh GQ ya, GQ. Karena dia GQ kan fosfolipase C aktif. Dia tuh tadi mana? Fosfolipase C aktif ngubah IP 2 jadi PIP2 jadi IP3 dan DAG. Nah, IP3-nya ini yang ke PKC. IP3-nya ini yang merangsang PKC bukan sih, dan memfosforilasi kanal kalsium intrasel sehingga kalsium itu bisa berikatan dengan kalmodulin. Kalmodulin mengaktifasi MLCK dan MLCK ini menyebabkan bisa berikatannya si miosin dan juga aktin sehingga terjadi vasokonstriksi, gerakan otot polos.
menimbulkan wajah pucat. Kenapa wajah pucat? Karena arteriol di sekitar wajahnya itu karena vasokontriksi sehingga darah-darahnya itu yang nggak kelihatan. Kalau vasodilatasi kan merah gitu ya, karena darah-darahnya itu lebih dekat dengan kulit. Kalau vasokontriksi itu menjauhi kulit gitu. Terus mana lagi ya? Oh, dimotivasi ayahnya. Kalau dimotivasi ayahnya nih ada sinyal top down aktif. Sinyal top down itu ketika keadaannya ketika prefrontal cortex itu lebih bisa menekan amigdala ya. Prefrontal cortex bisa menekan amigdala sehingga proses di sini tuh nggak terjadi. Nah, karena simpatisnya menurun ya, parasimpatisnya naik. Parasimpatis yang naik ini bakal menyebabkan nervus 10 menginervasi muskalinik 2 jantung dan ya melakukan penurunan ini denyut jantung dan frekuensi jantung. Itu juga dimotivasi ayahnya juga mengaktifasi namanya VTA. VTA ini bagian dari reticular formation. Jadi kalau misalnya ada input, ini inputnya kan audio ya, berarti audio diiniin sama nervus 8 gitu ya ke nukleus cochlearis di batang otak. Nah, di situ juga mereka mengaktifkan beberapa nukleus ya. Salah satunya adalah VTA. VTA itu dia bakal mengaktifkan jadi nukleus ini adalah nukleus neurotransmitter jenis amin ya. Sehingga mereka tuh bakal mengaktifasi VTA ya. Ada salah satu nukleus juga di situ. VTA itu menghasilkan dopamin. Nah, dopamin dari VTA ini dia sebarkan ke yang namanya nukleus accumbens. Nah, jalur dari VTA ke nukleus accumbens itu kita sebut sebagai mesolimbic pathway. Nah, kalau udah sampai ke nukleus accumbens, dia dapat dopamin, si nukleus accumbens ini bakal menyebabkan sensasi reward naik. Jadi kayak nukleus accumbens ini mengaktifasi sensasi reward. Jadi dia udah bisa naik sepeda dan udah dikasih motivasi ayahnya, jadi dia senang. Begitu ya. Jadi ya sebenarnya segini aja sih. Kalau mau ditambahin ke input visual, input pendengaran, keseimbangan dan juga itu juga boleh.